Pada video kali ini kita melanjutkan tentang ride properties dari ban untuk part yang kedua. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kurva yang menunjukkan hubungan antara beban normal versus defleksi. Nah, dalam analisis getaran ban dan ride simulasi ridingnya, dalam analisis getaran ban dan ride simulation, kuesioning karakteristik dari pneumatik tire digambarkan oleh banyak model matematik. Jadi maksudnya dalam analisis getaran dan simulasi kuesioning kan dia tumpuan ban, bagaimana ban itu menumpu dari beban dari jalan maupun dari beban di atasnya. Nah, itu kita bisa gunakan analisis getaran. Nah, model yang digunakan adalah model matematik dan banyak model matematik. Tetapi yang paling banyak digunakan dan model yang paling simpel yang menggambarkan mode dasar dari getaran ban terdiri dari elemen massa linear spring yang paralel dengan viscous damping elemen seperti gambar 158. Nah, jadi model yang pertama adalah mode yang terdiri dari massa, damper, dan pegas linear. Viscous damping kan dia damper. Nah, model lainnya dinamakan dengan viscoelastic yang ditunjukkan pada gambar 158 juga. Nah, bagaimana modelnya? Ini kalau teman-teman yang sudah belajar getaran mekanik pasti sudah familiar. Nah, ini adalah model yang pertama yang lebih simpel, linear model, di mana dia terdiri dari massa, damper, dan pegas. Nah, yang kedua ini adalah viscoelastic model, terdiri dari massa, kemudian pegasnya ada dua, di mana satu pegas itu seri dengan dampernya. Ini yang lebih kompleks dan ini sepertinya yang lebih bagus modelnya dibanding dengan yang model yang pertama ini. Ini untuk analisis getaran yang ditimbulkan atau yang dialami oleh ban. Nah, saya tidak tahu ini bedanya apa. Kita harus perlu coba-coba dengan simulasi atau kita turunkan bersama matematiknya, kemudian kita simulasi dengan MATLAB, nanti baru mungkin bisa saya pahami. Tapi secara untuk awalan ya ini model yang paling cocok untuk menggambarkan karakter getaran dari ban. Nah, tergantung dari kondisi tes, artinya kita kalau mengetes kendaraan, tes ban ya, tergantung dari kondisi tes ban. Tiga jenis vertical stiffness dari ban didefinisikan ada tiga jenis. Jadi kekakuan ban itu tidak hanya statik yang kita bahas di video sebelumnya, tetapi ada dua jenis yang lain, yaitu non-rolling dynamic stiffness dan tiga rolling dynamic stiffness. Jadi ada tiga jenis kekakuan ban, yaitu yang pertama static stiffness, berarti dia menggunakan beban statik seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Yang kemudian yang kedua itu adalah non-rolling dynamic stiffness, berarti nanti roda tidak berputar. Nah, nanti kita ukur kekakuan dinamiknya seperti apa. Yang ketiga rolling dynamic stiffness, berarti roda dalam keadaan berputar, kemudian kita ukur dynamic stiffnessnya, kekakuan dinamiknya. Nah, kita bahas satu persatu dari ketiga jenis kekakuan ini. Nah, yang pertama adalah static stiffness. Kekakuan statik vertikal ini saya bahasa Indonesia kan. Jadi kekakuan statik vertikal dari ban ditentukan oleh slope dari kurva static load versus deflection yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dimana kita sudah tahu gambaran yang menunjukkan kurva sumbu vertikalnya adalah static load dan sumbu horizontalnya itu adalah defleksi dari gambar 153 sampai 157. Ini gambarnya yang mana ya? Nah, contohnya yang ini misalkan contohnya 154 157. Nah, ini adalah kurva load deflection yang nanti kita bisa gunakan untuk menghitung kekakuan statik vertikal. Nah, untuk tekanan ban yang diberikan atau yang kita tentukan, karakteristik load deflection baik untuk ban bias maupun ban radial kurang lebih linear, kecuali untuk nilai load yang relatif kecil. Jadi kekakuan ban dalam arah vertikal itu yang statik ya, itu adalah linear untuk ban bias maupun radial, kecuali yang loadnya yang kecil itu tidak linear, kita lihat ya.
Nah, ini kita lihat untuk yang ini nggak kelihatan. Kalau ini linear ya, dia lurus, 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 lurus. Kemudian yang ini, nah ini, yang beban yang kecil, yang ini dia tidak linear, tetapi bagian yang beban yang relatif lebih besar dia sudah linear. Nah, jadi kita bisa gunakan yang linear ini karena ban kan dia bebannya juga tidak kecil, tidak bisa kita gunakan yang mendekati nol karena kan sudah ada beban dari bodi kendaraan ditambah dengan misalkan dia truk ya, dia ngangkut material atau ngangkut penumpang kalau dia passenger car. Jadi yang kita bisa gunakan yang bagian linear ini, yang non linear, yang beban kecil gitu bisa kita abaikan. Ini juga sama, dia tidak linear di load yang 0 sampai 2 tidak linear, tapi 2 sampai ke atas itu bisa kita anggap asumsikan linear. Nah, karena kita asumsikan linear, sebagai konsekuensinya dapat diasumsikan bahwa kekakuan ban vertikal tidak tergantung dari load rank di rank vertical interest. Jadi kalau kita menganggap linear, berarti yang kita bisa gunakan itu adalah yang vertical interest, artinya yang dia bebannya yang beban yang dalam kondisi rank linear tersebut, yaitu yang tidak terlalu kecil beban normalnya. Nah, gambar 159 itu memperlihatkan variasi dari kekakuan dengan tekanan ban untuk radial ply atau ban radial ukuran 165 mm kalikan 13. 13 itu berarti ukuran peleknya 13 inci, kemudian tebal bannya adalah 165. Nah, ini kita lihat variasi dari kekakuan ban dengan variasi tekanan ban. Nah, kita lihat kekakuan kita peroleh dari kurva-kurva yang sebelumnya, kemudian yang tekanan ban, nah kita rubah, ini stiffness itu kan berarti loadnya dibagi dengan defleksinya, kemudian yang sumbu X nya itu kita ganti dengan tekanan ban. Nilai dari stiffness pada gambar ini diturunkan dari kurva load deflection pada gambar 154 yang sebelumnya. Nah, nilai dari static stiffness, ini kita lihat ya, kekakuan itu berarti kan dia, kekakuan itu berarti kalau kita logikakan nih, semakin kaku berarti kita kasih beban dia semakin tidak mengalami perubahan, defleksinya semakin kecil. Jadi kalau kita kasih load yang sama, defleksinya semakin kecil berarti dia lebih kaku. Kalau dengan beban yang sama dia defleksinya lebih besar, berarti dia lebih tidak kaku atau kekakuannya lebih kecil. Nah, kalau kita tingkatkan tekanan ban, berarti kan dia ban lebih kaku. Ban lebih kaku berarti defleksinya lebih kecil untuk beban normal yang sama, sehingga kurvanya adalah naik seperti ini. Semakin tinggi tekanan ban berarti dia semakin kaku atau nilai dari stiffness-nya semakin besar. Nah, ini untuk yang ban passenger car. Nah, nilai dari static vertical stiffness dari ban traktor yaitu ukuran 11, 36 dan 7,5 16, dan terater ukuran 26 kalikan 12 pada variasi tekanan ditunjukkan pada tabel 1.9. Untuk ban traktor ukuran 11 inci tebalnya, ukuran peleknya 36 inci, dan kemudian ukuran ban lebar bannya 75 inci, ring 16, dan juga untuk yang off-road yang terater ini yang 26 inci lebarnya, kemudian ring 12 ditunjukkan pada tabel 1.9. Ini dalam bentuk tabel ya. Ini ukurannya, kemudian tekanannya, ini gaya normalnya, ini adalah static stiffness-nya. Nah, itu adalah tentang static stiffness dari ban. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu non-rolling dynamic stiffness. Oke, saya kira cukup sekian dulu supaya tidak terlalu panjang. Sampai ketemu di video selanjutnya.